Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dari saya. Perkenalkan, nama saya Marlendina Mose. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku angkatan 2021. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia, sistem sensori persepsi. Ya teman-teman, di sini kita akan mengetahui dulu apa itu sistem sensorik. Sistem sensoris adalah sistem penghantar rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat atau otak. Manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya jika ia tidak tahu apa adanya bahaya yang mengancam atau menimpa dirinya. Adanya bahaya yang dapat diketahui dengan jalan melihat, mendengar, mencium, dan merasakan rasa nyeri, rasa rabah, rasa panas, rasa dingin, dan sebagainya. Teman-teman, yang berikut adalah apresiasi sensasi pada otak. Di sini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat. Daerah utama apresiasi sensasi adalah talamus dan area sensorik. Talamus adalah stasiun pemancar rangsangan sensorik. Organ ini menerima impuls yang datang dari medula spinalis dan dari cerebellum dan mengirimkan impuls ke area sensorik pada lobus parientalis dan lobus lain. Area sensorik merupakan tempat tujuan serat yang berasal dari talamus, berada pada gyrus postdentalis lobus pariental. Kecuali panas, dingin, dan nyeri berderajat tinggi, impuls sensorik diapresiasikan di sana. Ya teman-teman, yang berikut adalah reseptor pada sistem sensorik. Yang berikut satu klarifikasi reseptor sensorik. Reseptor sensorik berperan untuk mentraduksi stimulus lingkungan menjadi impuls saraf. Reseptor ini dapat diklarifikasi berdasarkan sumber stimulus yang mempengaruhi ujung reseptor, jika sensasi yang terdeteksi reseptor, distribusi reseptor, atau ada tidaknya lapisan pada ujung reseptor. Di sini klarifikasi reseptor sensorik terbagi menjadi 4, yaitu sumber atau lokasi sensasi, jenis sensasi yang terdeteksi, distribusi reseptor, dan ujung reseptor sensorik. Ya, yang A itu ada 3. Yang pertama ekstrareseptor, proprioseptor, interoreseptor, dan yang berikut B, jenis sensasi yang terdeteksi itu ada 5, yaitu mekanoseptor, termoreseptor, reseptor nyeri atau nociceptor, fotoreseptor, dan yang terakhir adalah kemoreseptor. Yang berikut C, distribusi reseptor ada 2, yaitu penginderaan umum dan penginderaan khusus. Yang D, ujung reseptor sensorik ada 2, ujung saraf bebas dan ujung saraf berkapsul. Ya teman-teman, di sini kita masuk pada indera yang pertama adalah indera penglihatan. Di sini ada teman-teman ada gambar anatomi mata. Ya, mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor yang mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Ya teman-teman, kita masuk pada yang berikut, struktur aksesori mata. Di sini ada gambarnya teman-teman. Struktur aksesori mata ada 9 bagian, yaitu yang pertama orbita, otot mata, alis mata, visura palpebral, canthus media, caruncle, konjungtiva, lempeng tarsal, dan aparatus lacrima. Teman-teman, di sini ada struktur mata beserta gambarnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar struktur mata. Yang pertama itu lapisan terluar yang keras pada bola mata adalah tunica fibrosa. Bagian posterior tunica fibrosa adalah sklera apaqui yang berisi jaringan ikat fibrosa putih. Teman-teman, struktur mata ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sklera memberi bentuk pada bola-bola mata dan memberikan tempat perlekatan untuk otot ekstrinsik. Sedangkan kornea adalah perpanjangan anterior yang transparan pada sklera di bagian depan mata. Bagian ini mentransmisi cahaya dan memfokuskan berkas cahaya. Ya teman-teman, yang berikut adalah lapisan tengah bola mata disebut tunika vaskuler atau uvea dan tersusun dari koroid, badan siliaris, dan iris.
Teman-teman, lapisan koroid adalah lapisan yang sangat terpigmentasi untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya. Bagian ini juga dapat tervaskulisasi untuk memberikan nutrisi pada mata dan elastis sehingga dapat menarik ligamen suspensori. Yang berikut B adalah badan siliaris. Badan siliaris suatu penebalan di bagian anterior lapisan koroid, mengandung pembuluh darah dan otot siliaris. Otot melekat pada ligamen suspensorik, tempat perlekatan lensa. Ya teman-teman, yang berikut adalah iris. Iris perpanjangan sisi anterior koroid merupakan bagian mata yang berwarna bening. Bagian ini terdiri dari jaringan ikat dan otot radialis serta sirkularis yang berfungsi untuk mengendalikan diameter pupil. Yang berikut pupil ya teman-teman. Pupil adalah ruang terbuka yang bulat pada iris yang harus dilalui cahaya untuk dapat masuk ke interior mata. Yang berikut adalah lensa. Lensa adalah struktur bikonveks yang bening di tepat di belakang pupil. Elastisnya sangat tinggi, suatu sifat yang akan menurun seiring proses penuaan. Yang berikut rongga mata. Lensa ini memisah interior mata menjadi dua rongga anterior dan rongga posterior. Rongga anterior terbagi menjadi dua ruang, yaitu ruang anterior. Ruang tersebut berisi aqua humor dan tekanan intraokular. Ya teman-teman, yang berikut rongga posterior. Ya, kita masuk pada retina atau lapisan terdalam. Retina atau lapisan terdalam yang pertama adalah lapisan terpigmentasi luar dan lapisan jaringan saraf dalam atau optikal. Yang pertama sel batang dan kerucut, neuron bipolar, sel ganglion, sel horizontal, dan sel amakrin. Yang berikut cahaya masuk melalui lapisan ganglion, lapisan bipolar, dan badan sel batang dan kerucut. Ya teman-teman, yang berikut adalah karakteristik optik mata. Yang pertama adalah refraksi refraksi adalah defleksi atau pembelokan berkas sinar saat melewati salah satu medium menuju medium yang lain, memiliki densitas optik berbeda. Semakin konveks suatu permukaan, maka akan semakin refraktif dayanya. Yang pertama, kornea bertanggung jawab untuk sekitar 70% daya refraktif dan merupakan alat-alat penyesuaian kasar-kasar pada mata. Yang berikut, lensa berperan dalam sebagian besar aktivitas refraksi yang tersisa dan merupakan alat penyesuaian halus pada mata. Yang berikut teman-teman, cairan aqueous dan vitreous bertanggung jawab untuk refraksi minimal. Ya teman-teman, adaptasi terhadap gelap dan terang adalah penyesuaian penglihatan secara otomatis terhadap intensitas cahaya yang memasuki retina saat bergerak dari tempat gelap ke tempat terang atau sebaliknya. Ya, yang pertama, waktu yang dibutuhkan adaptasi terhadap kegelapan atau kemampuan melihat dalam cahaya redup. Sebagian ditentukan dari waktu yang dibutuhkan untuk merinsintesis dan mengumpulkan cadangan rodopsin. Yang berikut, dalam cahaya terang, semua rodopsi yang akan ada terurai dengan cepat dan hanya tersisa sedikit untuk membentuk potensial aksi dalam sel batang. Mata disebut beradaptasi dengan terang. Waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi terang dari cahaya remang adalah sekitar 20 menit. Ya teman-teman, yang berikut adalah sintesis rodopsin dan iodopsin atau pigmen pada sel kerucut. Membutuhkan vitamin A, suatu prekursor untuk retinal. Teman, yang berikut adalah fisiologis penglihatan. Yang pertama, rodopsin atau visual ungu adalah pigmen yang terkandung dalam sel batang yang memiliki dua subunit. Yang pertama retina dan yang kedua opsin atau skotopsin. Yang berikut pemutihan rodopsin dari ungu menjadi merah muda di saat cahaya masuk ke retina. Cahaya menyebabkan dua cis retinal yang berkaitan dengan opsin berubah bentuk menjadi bentuk alterans sehingga bentuk tersebut terlepas dari opsin. Ya teman-teman, mekanisme indera penglihatan. Sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiasakan oleh lensa, kemudian terbentuknya bayangan di retina
yang bersifat nyata terbalik diperkecil. Lensa bertugas memfokuskan cahaya yang memasuki mata pada lapisan retina, kemudian sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik dan dikirimkan ke otak untuk memberikan pesan tentang keberadaan cahaya dan kekuatan cahaya. Lalu otak mengirimkan balik sinyal dan memerintahkan sejauh mana otot di sekitar iris harus mengerut. Barulah bayangan yang ketika mengenai mata berwujud seperti foto. Cahaya ini meneruskan perjalanannya dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal ini berisi informasi visual objek di luar mata. Ya teman-teman, kita masuk pada indera yang kedua lah, indera pendengaran dan equilibrium. Yang pertama, struktur telinga. Telinga luar terdiri dari pinna atau auricula, yaitu daun kartilago yang menangkap gelembang bunyi dan menjalarkannya ke kanal atau auditory eksternal, suatu lintasan panjang sempit berukuran sekitar 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. Ya teman-teman, yang berikut adalah telinga tengah, terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus tulang temporal. Teman-teman, di sini kita bisa lihat oleh ossicle auditory, di mana sesuai bentuknya terdiri dari malleus atau martil, incus atau anvil, stapes atau sangurdi. Tulang-tulang ini mengarahkan getaran dari membran timpani ke fenestra vestibule yang memisahkan telinga dengan dari telinga dalam oleh telinga dalam. Ya teman-teman, yang berikut adalah otot stapedius melekat pada stapes yang ukurannya sesuai dengan fenestra vestibuli ipal dan menariknya ke arah luar. Otot tensor timpani melekat pada bagian pegangan malleus yang berada pada membran timpani dan menarik fenestra vestibuli ke arah dalam. Yang berikut bunyi yang keras akibat suatu refleks yang menyebabkan kontraksi kedua otot yang berfungsi sebagai pelindung untuk meredam bunyi. Yang berikut adalah mekanisme pendengaran. Sinyal suara memasuki saluran telinga dan variasi tekanan yang dihasilkannya menekan gendang telinga. Karena sisi bagian dari gendang telinga mempunyai tekanan yang menilainya dijaga konstan, maka gendang telinga akan bergetar. Getaran dari gendang telinga disalurkan pada 3 rangkaian tulang, yaitu matril, incus, dan stapes. Mekanisme ini dirancang untuk mengkopel variasi suara dari udara luar ke telinga bagian dalam. Karena luas permukaan penampang yang ditekan stapes lebih kecil dari luas penampang gendang telinga, maka tekanan suara yang sampai ke telinga bagian dalam bertambah besar. Cairan pada koklea bergetar dengan frekuensi yang sama dengan gelombang yang datang. Basilar membran kemudian memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya. Ya teman-teman, yang berikut adalah syaraf yang berbeda pada membran kemudian mendeteksi posisi terjadinya resonansi yang juga akan menentukan frekuensi suara yang datang. Ya teman-teman, yang berikut adalah indera pengecap. Yang berikut struktur kuncup pengecap. Reseptor untuk pengecapan adalah kuncup pengecap, suatu kemoreseptor yang terletak terutama di lidah, tetapi juga terdapat pada pelatum lunak dan epiglotis. Kuncup pengecap terdapat pada tonjolan lidah disebut papila, dan masing-masing kuncup pengecap merupakan sekumpulan sel penunjang dan sel sensorik yang memiliki rambut dan menonjol berbentuk pori-pori. Ya teman-teman, fungsi kuncup pengecap adalah substansi yang dirasakan harus berbentuk cairan atau larut dalam saliva. Kuncup pengecap bekerja sama dengan reseptor pada rambut pengecap. Hal ini tersebut akan menstimulasi dendrit sensorik yang berpilin di sekitar sel-sel sensorik dan mengakibatkan impuls saraf yang kemudian ditransmisi diperpanjang saraf facial dan saraf glossopharyngeal melalui jalur pengecap menuju insula corpus cerebellar. Ya teman-teman, sensasi rasa kuncup pengecap yang sensitif terhadap rasa manis terletak di ujung lidah, sedangkan substansi asam dirasakan terutama di bagian samping lidah. Ya teman-teman bisa lihat gambarnya.
Sedangkan substansi asin dirasakan pada seluruh area lidah, tetapi reseptornya terkumpul di bagian samping lidah. Ya teman-teman, yang berikut adalah substansi pahit akan menstimulasi kuncup pengecap di bagian belakang lidah. Ya, yang berikut teman-teman, mekanisme pengecapan. Seperti halnya indera yang lain, pengecapan merupakan hasil stimulasi ujung saraf tertentu. Pada manusia, ujung saraf pengecap berlokasi di kuncup-kuncup pengecap pada lidah. Di dalam satu papila terdapat banyak kuncup pengecap atau tastebut, yaitu suatu pembangunan berbentuk bundar yang terdiri dari dua jenis, yaitu sel-sel penyongkung dan sel-sel pengecap sebagai reseptor. Setiap sel pengecap memiliki tonjolan-tonjolan seperti rambut yang menonjol keluar melalui tastepore atau lubang. Dengan demikian, zat-zat kimia yang terlarut dalam cairan ludah akan mengadakan kontak dan merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke syaraf nomor 7 dan syaraf syaraf 9 otak untuk diteruskan ke thalamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas di dalam makanan akan merangsang ujung saraf yang mempunyai rambut. Dari ujung tersebut, pesan akan dibawa ke otak kemudian diinterpretasikan, dan sebagai hasilnya kita dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Ya teman-teman, yang berikut adalah indera penciuman. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Indera penciuman ada kemoreseptor, ada epitelium olfaktori, ada mekanisme stimulasi sel-sel faktori dan reseptor olfaktori. Ya teman-teman, mekanisme penciuman. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang mengandung sel-sel pembau. Pada sel-sel pembau terdapat ujung-ujung saraf pembau atau saraf kranial. Selanjutnya akan berbentuk serabut-serabut saraf pembau untuk menjalin dengan serabut-serabut otak. Zat-zat kimia tertentu berupa gas atau uap masuk bersamaan udara inspirasi mencapai reseptor pembau. Saat ini dapat larut dalam lendir hidung sehingga terjadi pengikatan zat dengan protein membran pada dendrit. Kemudian timbul impuls yang menjalar ke akson-akson. Beribu-ribu akson bergabung menjadi suatu bundel yang disebut saraf satu atau olfaktori. Saraf otak ke-1 ini menembus lamina cribosa tulang etmoid masuk ke rongga hidung, kemudian bersinaps dengan neuron-neuron tractus olfactorius, dan impuls diajarkan ke daerah pembau primer pada korteks otak untuk diinterpretasi. Iya teman-teman, yang berikut adalah pengertian persepsi. Persepsi adalah proses mencapai kesadaran atau pemahaman lingkungan dengan mengorganisir dan menafsirkan informasi sensorik. Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada, dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Teman-teman, di sini ada macam-macam persepsi. Yang pertama, persepsi visual adalah persepsi yang visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi auditori adalah persepsi yang auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Sedangkan persepsi perabaan adalah persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Persepsi penciuman adalah persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Sedangkan persepsi pengecap adalah persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Ya teman-teman, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robin. Yang pertama adalah pelaku persensi atau perceiver. Yang berikut objek atau yang dipersepsikan, dan yang terakhir adalah konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Teman-teman, proses persepsi dimulai dengan sebuah objek di dunia nyata, disebut stimulus atau objek distal, melalui cahaya, suara atau proses lain fisik. Objek merangsang organ-organ sensori tubuh.
Organ-organ indera mengubah energi masuk ke dalam saraf aktivitas proses yang disebut transduksi. Pola baku aktivitas saraf disebut stimulus proksimal. Sinyal-sinyal saraf dikirim ke otak dan diproses sehingga muncul persepsi. Ya, persepsi menurut Valgito dalam Hamka 2002 menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap, seperti tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik. Ya teman-teman, tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis. Tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologi. Ya teman-teman, tahap yang terakhir adalah tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Iya teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem sensori persepsi. Semoga yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.